Orang akan datang dari timur dan barat, utara dan selatan, dan duduk dalam perjamuan bersama Abraham. Tetapi siapakah engkau? Aku tidak mengenal engkau, pergilah, hai para pembuat kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, andaikan boleh memilih, saya ingin dilahirkan sebagai orang Eropa. Orang Perancis misalnya, terkenal, gagah, cantik. Orang Belanda terkenal, besar-besar. Orang Inggris, para perantau sampai kemana-mana. Atau andaikan boleh memilih, saya pun mungkin akan memilih menjadi orang Yahudi. Pinter-pinter, smart kata orang. Perempuannya juga cantik-cantik. Tetapi siapa yang bisa memilih sebelum dia dilahirkan? Tolong Tuhan, saya dilahirkan sebagai anaknya bapak itu dan ibu itu. Tolong Tuhan, saya dilahirkan sebagai anggota bangsa ini. Dilahirkan di tempat ini. Kita tidak bisa meminta seperti itu kepada Tuhan sebelum kita dilahirkan. Orang tua kita juga tidak bisa meminta Tuhan, tolong yang itu, jadikan anak kami. Yang itu yang mana? Kita belum ada. Orang tua paling bisa berdoa, Tuhan tolong kami beri keturunan. Yang diminta laki-laki, yang datang perempuan. Atau sebaliknya. Tak seorang pun bisa meminta siapapun untuk dilahirkan menjadi orang tertentu, di bangsa tertentu, di negara tertentu. Kalau demikian, siapa yang bertanggung jawab atas kelahiran kita? Pastilah Tuhan Allah. Dia yang menghendaki kita lahir pada keluarga, orang tua tertentu, di kampung halaman tertentu, di wilayah tertentu, negara tertentu, termasuk dalam etnis atau bangsa tertentu. Kita semua ditetapkan oleh Allah untuk seperti itu. Maka kita semua andaikan satu sama lain merendahkan, menghina, melecehkan, kita melawan Allah sendiri yang bertanggung jawab atas keberadaan kita sebagai yang seperti ini. Dan kalau itu terjadi, kita bukan orang beriman. Apalagi kalau sampai terjadi pembunuhan, pelecehan, penghinaan saja, itu merendahkan Tuhan, menghina Tuhan. Apalagi kalau sampai terjadi pembunuhan terhadap sesama. Kita menghina Tuhan yang menjadikan kita seperti ini. Tuhan menjadikan kita seperti ini, kemudian meminta ambil bagian yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Orang tua, tetangga, anggota masyarakat, bangsa dan negara, kita ditempa, dibentuk, dibangun melalui pengalaman hidup. Bacaan kedua tadi mengatakan, kita dibentuk, dibangun melalui teguran, melalui peringatan, bahkan melalui ajaran. Ajaran. Kita diajar, kalau bandel kita dihajar. Dan rasanya pasti sakit ketika dihajar. Tetapi itulah cara Allah melibatkan semua orang, agar semua orang bertanggung jawab untuk membentuk, membangun setiap orang dalam keluarganya, dalam anggota masyarakatnya, dalam suku dan bangsanya. Orang tua, siapapun mendidik anak-anaknya untuk menempa agar dia menjadi dewasa dan menjadi orang yang membanggakan, yang mengharumkan nama orang tua, nama keluarga.
Mereka akan malu kalau anak-anaknya tumbuh besar tetapi masih kekanak-kanakan, bahkan kemudian melakukan kejahatan. Mereka malu. Apalagi Allah. Allah juga pasti akan malu kalau yang diciptakan dengan gambar dirinya ini disayangi dengan sepenuh hati, ditebus dengan tubuh dan darah putranya, melakukan kejahatan. Enyahlah, kata Yesus dalam Injil tadi, bukan pengikut Kristus kalau tidak satu sama lain mengasihi, mencintai. Kalau tidak satu sama lain membentuk, membangun, menjadikan, menghantar orang kepada kemuliaan, kedewasaan. Kita ditempa, dibentuk juga melalui kearifan lokal. Maka gereja Katolik tidak anti budaya. Gereja Katolik merangkul kebudayaan setempat, tidak menghilangkannya. Sebab dalam setiap kebudayaan pastilah ada kebenaran. Dan disitulah Injil sebetulnya sudah tertanam. Kemanusiaan setiap bangsa dihormati oleh gereja karena Allah sendiri menghormatinya. Karena kita tidak bisa meminta untuk dilahirkan menjadi anggota keluarga tertentu, di tempat tertentu, bangsa tertentu, dan sebagainya. Kita diundang, dipanggil untuk bertanggung jawab, untuk menghidupi budaya kita, keluarga kita, etnis kita, bangsa kita dengan penuh tanggung jawab, turut menyempurnakan setiap bangsa dengan ratusan tahun berjalan mencapai kemuliaannya, maka tidak ada bangsa yang atau suku bangsa yang lebih rendah dari yang lain. Benar bahwa kita didirikan oleh para bapak bangsa dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saya merasa mereka adalah orang-orang saleh, para pendiri bangsa ini, sampai menyimpulkan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam, tetapi satu. Dan itu artinya tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan. Semuanya akan dihimpun oleh Allah sebagai anak-anaknya dari utara dan selatan, timur dan barat dalam perjamuan surgawi. Lihatlah, hanya pembuat kejahatan yang tidak akan dilibatkan. Dan karena itu maka kita diundang untuk tidak melakukan kejahatan sedikit pun kepada siapapun, perorangan maupun kelompok, pribadi, orang per orang maupun bangsa. Merendahkan pribadi, merendahkan suku, merendahkan agama, apapun adalah melukai hati Allah. Saudara-saudari yang terkasih, karena kita tidak bisa memilih, mari kita tetap bersyukur bahwa ini bukan nasib untuk kita. Lahir di kampung singkut yang jauh dari kota. Atau di tempat saya lahir di Wairate yang di gunung. Bukan nasib, melainkan anugerah, rahmat Allah. Kita dipanggil di tempat kita berada untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Dalam peristiwa pemberkatan gereja yang indah ini, mari kita bersyukur dan memuliakan Allah sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, di tempat kita berada. Agar kerajaan Allah hadir. Kita ambil bagian dalam karya Allah. Kita ambil bagian dalam menyalurkan rahmat dan berkat Allah.
bahwa dulu di sini tidak ada apa-apa dan sekarang ada gereja yang begini megah, pastilah Allah punya rencana pada setiap orang di stasi ini, di seluruh paroki ini, untuk menghadirkan kerajaan Allah, mewartakan kasih Allah yang tanpa pamrih, tanpa pilih kasih kepada semua orang. Allah yang Maha Rahim itu yang dipuji oleh orang dengan berbagai namanya, yang disembah oleh bangsa manusia dengan berbagai cara liturginya. Harus kita akui bahwa Allah itu esa, tunggal. Dia mewahyukan diri melalui berbagai cara. Dan cara-cara menyembah Allah itu adalah tangkapan manusia yang diberi wahyu. Manusia dalam keterbatasannya tidak dapat menangkap seluruhnya, melainkan parsial, bagian per bagian. Orang yang mengatakan dirinya sempurna mengetahui Allah, dia pembohong. Karena dengan begitu pasti dia melampaui Allah. Kita hanya bisa menangkap parsial, sebagian-sebagian kehendak Allah. Di dalam gereja Katolik, Allah mewahyukan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kekayaan kodrat Allah yang mungkin dipahami oleh gereja, yang diwahyukan oleh putranya Yesus Kristus dan diteruskan oleh Roh Kudus. Kalau Allah itu Allahnya suku tertentu, dia pastilah bukan maha kuasa. Karena itu maka Allah kita juga Allahnya orang lain. Karena Allah itu maha kuasa, memenuhi segala-galanya. Tugas kita yang menangkap Allah dalam pribadi yang maha rahim dan menebus kita melalui putranya, membimbing kita melalui Roh Kudusnya, tugas kita adalah mewahyukan apa yang kita mengerti, apa yang kita miliki, mewartakan dan membagi rahmat pengetahuan itu, rahmat kasih dan penebusan oleh Allah itu kepada siapapun. Dalam bentuk apa? Kasih, perbuatan baik. Tanpa itu kita akan dikutuk oleh putra Allah sendiri. Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Mengklaim pengetahuan kepada Allah atau pengetahuan tentang Allah demikian sempurna, tetapi kalau praktek hidupnya tanpa kasih, melainkan penuh kejahatan, dia bukan orang beriman. Karena pada akhirnya akan dikutuk oleh Allah sendiri. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Dalam kekristenan kita putra dan putri Allah. Dari latar belakang apapun, suku, bahasa, bangsa. Dari arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Semua siapapun dikasihi oleh Allah dengan kasih yang tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Ditebus dengan darah mulia putranya untuk selamat, untuk menjadi anak-anaknya. Spirit atau semangat hidup Allah itu penuh kasih, penuh pengorbanan. Mari kita teladani untuk menjadi semangat hidup kita penuh kasih kepada siapapun dengan latar belakang apapun, tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Dengan itulah kita hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita.